Arma ya, dan kita akan mewawancarai founder ya dari Museum Arma, Bapak Anadim Gedungkai. Kita sapa langsung. Satu, nanti nggak tahu. Sehat. Sekarang kayak penting dalam masa COVID ini. Satu kalau bisa diceritakan ini Museum Arma. Gitu. Spesial kita di ulang tahun ke-72 Bali Pos, kita akan mencoba mengangkat komitmen dari tokoh-tokoh masyarakat, termasuk seniman juga, tentang kebangkitan ekonomi Bali lah gitu. Nah ini kan juga berkaitan dengan ketersediaan. Nah kalau ini konsep museumnya seperti nanti baiklah. Kalau kita bicara museum, kebanyakan Bali bahkan Jaya memiliki swasta sebanyak di Indonesia. Di Indonesia ada 430 museum. Dan di Bali kurang lebih 32 museum. Sedangkan Jaya memiliki museum banyak di Indonesia, swasta. Jadi kalau kita perhatikan, pertanyaannya kenapa di Jaya itu banyak ada museum. Museum Bakalau, ya museum Sendiripan, bahkan museum Sendiripan yang pertama dibangun itu museum Sendiripan. Itu masih mungkin ya ide antara Barat dan Timur yang diraksasa inisiasi oleh puri-puri Ubud. Setelah itu dibikin museum Mekai, saling melengkapi. Nah itu museum Arma sama. Tiga museum ini memang saling terkait. Tapi perbedaannya museum Arma, Rahatin Museum Arma itu museum yang berinteraksi dengan lingkungan. Tidak hanya apa di dalam gedung, tapi di luar gedung pun hidup ya. Di luar gedung ini sudah ada mulai ada artefak-artefak yang bernilai sendiri gitu ya? Itulah orang Bali kan orang-orang kreatif ya. Menikmati apapun itu dijadikan artefak. Bahkan tidak ada yang dikosongkan. Perpaduan karya seni buatan Indonesia dan alam itu saling mengisi ya. Sehingga keindahan itu lalu jadi begitu unik ya, tapi benar oleh Kalau di Museum Arma punya identitas tersendiri. Ini Soblat beda dengan yang lain. Ini Padang Tegal ya. Masuk ini modern, sangat modern. Ya tekniknya sudah masuk, pewarnaan, jadi perspektif dan anatomi sudah masuk. Padahal dia ada sekolah. Nah inilah sebetulnya kekuatan Bali. Sekolah kan Bali ya. Ini dari dulu seni itu bagian dari kehidupan orang Bali atau orang Liput. Karena di dalam seni itu sudah ada agama. Agama tidak diperlebatkan lagi. Senilah yang muncul menjadi ruang-ruang dialog, ruang-ruang pertemuan dan sebagainya. Oke, luar biasa ya. Memang Museum Arma ini mengkoleksi lukisan-lukisan yang memang punya nilai-nilai khusus atau kekhasan gitu ya. Ini kalau ini di Barat kan sangat dihargai. Dan ini banyak kita ambil belinya di Prancis, di New York, di California. Ya bukan dapat di Bali. Seperti tadi saya sudah sampaikan tahun 31 oleh Belanda sudah dipanggilkan di Prancis, namanya Exposition de la Paris, peristiwa budaya. Kita harus cari ini. Kalau tidak kita cari, kita kehilangan. Luar biasa ya peran dari Museum Arma untuk bagaimana menjaga ini. Jaga ini, mengawal ini, termasuk juga mengawal lingkungan ya. Persawahan, pengairan, dan livingnya, budayanya, ritualnya, tapi ini jadi satu kesatuan. Kalau itu melihatnya bagaimana pariwisata kita selama ini, apakah hanya mengeksploitasi saja, kemudian juga membagikan lingkungan? Sebetulnya sekarang apa yang kita lihat kurang dihargai karena pemasarannya salah. Jadi kita diamalkan dua sisi ya, lokal masuk, internasional masuk, terciptalah interaksi, penyadaran masing-masing, membangun kesadaran tidak mudah. Itu sebetulnya yang bisa kita dapatkan dari pergaulan sehari-hari, membuka diri, ya kita belajar banyak. Ya, dia belajar dari kita, kita pun dapat pelajaran dari dia. Inilah sebenarnya tujuan dunia ini, terciptanya interaksi budaya. Kita pun wajib mempelajari budaya mereka. Dan dia akan mengajari dia kan karena tidak tahu. Bukan salah mereka, maka wisatawan itu harus dididik juga. Kalau kurang ngapain pakai kodang, pakai sapu
dan seterusnya. Apa maknanya? Ini yang perlu dididik mereka. Itu yang kurang ya? Ini yang kurang. Mereka selama ini hanya jalan-jalan saja. Hanya dianggap sebagai ya. Kalau dulu ya memang kita belajar dari dia dan dia belajar kita. Sekarang sudah hilang karena kita hanya kita pikirkan duit saja. Ekonominya. Tetapi ini masa depan Bali itu harus kita sharing knowledge ya. Kan berjalan kan kita lihat jalan. Satu menjelaskan, tapi luar biasa. Saya mau tahu bahwa ini ternyata lukisan-lukisan didapatkan dari banyak kita beli dan dapatkan ada di Australia, ada di Jakarta. Kita beli lagi. Karena ini masyarakat kita, anak-anak harus lihat budayanya. Seperti saya tadi katakan, bukan nasinya yang kita tahu. Bagaimana petani, bagaimana dia mengolah sawah kita. Diundang oleh di Australia, diundang oleh Jepang, diundang oleh Jerman, diundang oleh Copenhagen. Itu budayanya. Ini masterpiece. Kalau kita pikirkan dari mana idenya? Kamasan bukan, batuan juga bukan. Inilah sebetulnya penemuan baru. Penemuan baru. Makanya disebut maestro. Maestro ya. Jadi sangat dia masih muda. Sebab keunadiannya, keseniannya sudah menjadi bagian dari abdi pengabdiannya pada Bali, pada budayanya. Ini ya. Asubokan tentang hama perbuatan. Dan kita dialog tadi. Nah, kemudian kita lihat Kamasan di sini kan sudah modern Kamasan, maka terjadi Ubud style jadinya modern. Tapi ide awalnya ya banyak Kamasan. Tapi setelah dia dapat pengaruh dari luar, dia menemukan kekhasan ideologi penting. Ini kita dapatkan di Amerika, di LA, bawa pulang. Ya, nah itulah pentingnya berkunjung ke museum, kita banyak mendapatkan hidden knowledge namanya, pengetahuan yang tersembunyi dan hidden value. Hidden value. Ini periode Moskow, nanti kali ini periode Bali malah muncul gaya Ubud gitu ya. Lalu tidak ada dia, mungkin tidak seperti sekarang, ada gerakan kita paham. Baik. Luar biasa. Saya baru karena waktu ini ya, jadi saya sebenarnya ini masih jalan atau mungkin saya berada di sebelah kita. Mungkin begini tuh, sebagai penutup, sebagai tokoh masyarakat, budayawan, seniman yang sudah mengenal soal, saya kira COVID ini kan sangat memukul pariwisata kita sangat. Nah, ada muncul kebangkitan nanti perekonomian Bali, pariwisata yang bangkit. Mungkin itu punya semacam pesan supaya nanti kebangkitan pariwisata Bali ini tidak hanya lagi untuk seperti tadi wisatawan tidak hanya berjalan-jalan saya ke sini, kita tidak belajar dari mereka juga tidak belajar. Ini ada semacam harapan. Sebetulnya pencinta Bali kan banyak sekali di dunia. Saya kan baru balik dari memberikan ceramah diundang khusus oleh Universitas di Sarajevo ya. Saya di sana diundang berceramah di sana oleh dua university. Bali itu, keunikan Bali itu sudah didengar oleh dunia internasional. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Dampak dari buku yang ditulis oleh Miguel Covarrubias itu yang memberikan dampak dan dipelajari sampai sekarang di island Bali, di island of God. Dunia kan pencarian manusia itu kan mencari kedamaian, ketentraman, dan di Bali terjadi itu aslinya karena perpaduan seni dan alam dan kehidupan dan ritualnya. Orang Bali kan orang spiritual, bukan religius. Mutual respect. Orang Bali tidak pengaruh orang. Inilah magnetik Balinya. Sehingga lahirlah pencinta Bali ada di belahan dunia. Ya. Sampai sekarang masih ada. Saya diundang oleh wali kotanya Madrid, bicara di Madrid, bicara di New York, di Washington DC, sampai di San Francisco, di Asian Art Museum. Yang dia ingin tahu kan dari hasil anak-anak muda Bali, orang Bali yang melakoni gitu. Ini dalam arti dalamnya ada budaya, sudah ada agama. Perilaku itu adalah bagian dari